Oke, selamat datang ya di video tutorial Dinsys yang di sini bakal diisi oleh aku Muhammad Rakul dari TF21. Dan di sini kita akan belajar terkait cara mengsimulasikan transfer function di MATLAB. Oke, jadi pertama-tama harusnya kalian udah paham ya apa itu transfer function, yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan antara output dan input pada suatu sistem sehingga hal itu menunjukkan karakteristik dari sistem. Lalu udah dibahas juga harusnya transfer function untuk masing-masing tipe sistem yang dibahas pada kuliah ini, yaitu sistem mekanikal, sistem fluida, dan sistem elektrikal. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengsimulasikannya. Nah, sebelumnya apa sih misalnya kayak tujuan kita mengsimulasikan di MATLAB gitu ya? Ya sebenarnya materi ini nggak akan keluar di UTS atau di ujian. Maksudnya nggak bakal di ujian kalian tiba-tiba disuruh, ayo tuliskan kode as far as I know ketika ujian offline itu nggak bakal. Tapi tujuannya tentunya sebagai alat tools gitu ya, tools untuk belajar gitu. Biar apa? Biar kalian bisa plot respon sistem sehingga biar lebih kebayang. Oke. Okay? Nah, di sini kita coba ambil contoh sistem mekanikal. Sistem mekanikal dengan satu massa dan satu pegas. Misalnya satu massa dan satu pegas. Oke. Okay. Jadi di sini aku bakal cuma ngambil contoh satu aja, karena di sini bukan bagian aku menjelaskan cara menurunkan kemodelan sistem atau cara menganalisis respon sistem, tapi di sini hanya untuk ilmu programmingnya aja. Kalau kita pengen punya transfer function, cara simulasinya gimana, dan ilmu ini abstrak jadi mau dipakai di sistem. Nanti kalau misalnya kalian pengen nurunin sistem-sistem yang lain juga itu bisa dipakai kok, nggak perlu harus yang dipelajarin. Oke, satu masuk pegasan kita tahu ya fungsinya itu adalah mx double dot gitu ya ditambah kx ya sama dengan f ya, f sebagai input eksternalnya gitu. Nah, kita caranya gimana? Pertama kita deklarasi dulu variabelnya. Oh ya, dan kita kan tahu ya bahwa di sini ini bakal jadi persamaan apa? M s kuadrat x gitu ya ditambah kx sama dengan f. Sehingga kita akan peroleh hubungannya antara output dan input itu x per f adalah berarti menjadi 1 per ms kuadrat ditambah k. Oke. Nah, di sini kita deklarasi dulu variabel-variabel yang dibutuhin. Maksudnya deklarasi parameter. Contohnya masanya misalnya 10 kg gitu ya. Lalu kuasa pegasnya berapa ya kuasa pegasnya? 100 Newton per meter gitu. Oke. Nah, terus bagaimana cara kita membuat ya? Kita pertama harus deklarasi dulu si variabel Laplace atau variabel domain S-nya. Ya, deklarasi dengan bentuk deklarasi domain Laplace dengan bentuk TF sama dengan S sama dengan TF. Nah, kayak gini. Dengan begini, S itu udah bukan suatu huruf string atau juga bukan suatu parameter, tapi udah jadi suatu variabel domain Laplace. Nah, cara kita menulisnya sebenarnya simpel, tinggal kita tulis saja fungsi transfernya. Jadi kalau fungsi transfer kita tadi udah ini ya 1 per ms kuadrat tambah k, berarti kita tulis saja berarti J sama dengan 1 per ms kuadrat itu langsung aja ya kalau nggak salah tambah k. Dan ini bisa kita print ya dengan cara kita tidak menulis kutip titik dan petiknya gitu. Nah, kalau kita run ini, oh ya ini harus dikali, sorry. Nah, di sini aku ngeran dan di sini keluar fungsi transfernya, yaitu berarti 10 S kuadrat tambah 100. Nah, mungkin kalian bertanya, apa yang terjadi kalau ini kita matikan gitu ya, si S-nya, kita nggak deklarasi. Oh ya, maaf, harusnya di clear CLC. Nah, kita clear dulu variabelnya. Nah, dia akan error, bahwa S-nya tidak terdeklarasi. Oleh karena itu kita perlu dia deklarasi. Nah, caranya kalau kita udah deklarasi domain Laplace dan kita udah
deklarasi transfer function-nya, maka kita tinggal tentukan jenis inputnya sebenarnya. Nah, jenis inputnya itu kan sebenarnya biasanya ada dua ya. Ada yang inputnya step gitu ya, atau dia lebih ke nilai suatu konstan, dan ada yang jenisnya impulse. Nah, sebenarnya cara ngeplotnya sederhana, kita tinggal ketik step, terus masukin fungsi transfernya. Dan ini akan langsung munculin plotnya. Oke. Ya, kenapa kita berhasil ini? Karena sistem kita nggak ada peredamnya sehingga baloknya berosilasi terus-terusan. Oke, mungkin kita harusnya tambahin peredam ya. Jadi kita tambahin aja B sama dengan 10. Sorry. B dikali S ditambah. Nah, kayak gini. Ya, ingat. Jadi, kita bisa lihat sistemnya itu terlihat penampilan di sini. Dan kalau kita masukin input step, berarti dia itu nilainya konstan 1. Sedangkan di sini amplitudenya 0,01. Oke. Dan di sini kalian bisa lihat hasil responnya, di mana sumbu X-nya adalah waktu, sumbu Y-nya adalah amplitudo. Amplitudo dari apa? Amplitudo dari fungsi transfer kita, outputnya apa? Kalau fungsi transfer kita outputnya X, berarti di sini adalah si nilai X-nya. Seperti itu. Dan kalau kita pengen analisis dengan cara impuls, kita tinggal ketik seperti itu dan harusnya keluar juga. Nah ini, kalau impuls hasilnya seperti ini. Nah kalau kita pengen plot dia banyak, katakanlah kita pengen dia ngeplot kiri dan kanan gitu ya, kita bisa menggunakan fungsi namanya subplot. Subplot ini sintaksnya yang pertama jumlah barisnya, ya. Berarti misalnya dia terdiri dari satu baris, terus jumlah kolomnya, which is 2 kolom kanan kiri. Dan sekarang ini kita mau ngupload yang satu atau kedua. Apa posisi itu posisi 2. Posisi 1 itu yang sebelah kiri, posisi 2 yang sebelah kanan. Jadi posisi 1 misalnya, terus kita tinggal di sini lakuin step misalnya dari G. Nah di sini ada subplot lagi buat 1,2,2. Terus di sini impulse dari G. Dan kalau kita ini run, dia akan menghasilkan plot kanan dan kiri seperti ini. Sebelah kiri step, sebelah kanan impulse. Oke, itu aja dasarnya buat cara memsimulasikan transfer functionnya di MATLAB. Basically dua jenis input itu aja yang biasanya kalian akan butuhin. Kalau kalian pengen belajar lebih lanjut buat jenis input yang tidak biasa, itu kalian bisa belajar sendiri sintaksnya LSIM ya namanya. Kayak gitu. Oke, thank you sudah mendengarkan.